Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya mengambil renungan firman Tuhan pagi hari ini, Mazmur 106 ayat 2 dan 3. Siapa gerangan dapat mengatakan segala kuasa Tuhan serta memperdengarkan segala kepujiannya? Berbahagialah segala orang yang memelihara hukum dan yang berbuat kebajikan pada sedia kala. Latar belakang Mazmur itu mulai dari jilid yang keempat, Mazmur 90 sampai 106, di mana Allah itu perlindungan dari zaman ke zaman atau turun temurun. Di mana 105 memulai kata, nyanyilah bagi Tuhan, ceritakanlah perbuatannya berulang-ulang. Tetapi dalam bacaan ini, siapa yang dapat memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan dan menaikkan kepujiannya, memperdengarkan kepujiannya? Judul yang saya ambil di sini adalah kebahagiaan memelihara hukum dan melakukan kebajikan. Kita melihat bahwa hukum dan kebajikan itu adalah dua sisi, di mana hukum itu sisi yang satu, kebajikan sisi yang lain, dan itu merupakan suatu perbuatan yang kokoh, di mana manusia perlu ketaatan yang dua sisi ini. Haleluya, di mana Mazmur 99 ayat 4, bahwa kebesaran raja itu mengasihi hukum. Tuhan itu raja, hukumnya kita lihat di muka bumi ini tidak ada yang tabrakan. Matahari dan bulan, bintang berjalan pada porosnya masing-masing. Jadi kalau kita lihat, hukum Tuhan juga berlaku di seluruh muka bumi. Hukumnya Tuhan itu membuat dunia ini juga jadi aman. Kita akan melihat di sini suatu keseimbangan. Dikatakan berbahagialah segala orang yang memelihara hukum dan berbuat kebajikan pada sedia kala. Ini juga diserukan oleh Tuhan melalui Nabi Sakaria. Di dalam Sakaria pasal yang ke-7 ayat 9. Saya baca demikian firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan seruan sekalian alam. Jadilah setiawan dan adil dalam memutuskan hukum, dan lakukanlah kebajikan. Ini tidak ada di dalam terjemahan baru, tapi justru inilah yang memang penting, di mana hukum dan kebajikan itu dua sisi yang selalu kita harus perbuat dalam sedia kala hidup ini. Baru setelah itu kemurahan. Puji Tuhan, memang terjemahan baru juga dalam Mazmur 106 tadi, yaitu ditulis di situ hukum berbuat juga kebajikan. Terjemahan baru yaitu kata adil, padahal sama saja, hukum itu ya harus bersama dengan adil gitu, tapi kebajikan. Jadi saya melihat juga dalam Sakaria, karena saya melihat, saya banyak meneliti bagaimana kebajikan itu memang sangat luar biasa. Karena kebajikan adalah dari bahasa Jawa becik, jadi yang baik. Kita lihat bagaimana kehidupan itu
waktu kita memuji Tuhan, berarti kita juga harus melakukan hukum-Nya dan kebajikan. Supaya berita kuasa Tuhan itu dan berita nyanyian yang kita perdengarkan itu menjadikan nyanyian itu indah. Menjadi nyanyian itu kokoh, itulah perbuatan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau kita melihat di dalam Yakobus, hukum Tuhan itu sempurna, memerdekakan. Saya baca Yakobus pasal yang pertama ayat 25. Tetapi orang yang menyelidiki hukum yang sempurna, yaitu hukum kemerdekaan, serta bertekun, tiada menjadi orang mendengar tapi lupa, melainkan orang yang menurut. Maka ialah orang yang berbahagia di dalam hal ia menurut itu. Puji Tuhan, berarti hukum Tuhan itu adalah hukum yang memerdekakan, hukum di mana sempurna. Kita bertekun di dalamnya, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Jadi berbahagialah orang yang melakukan hukum dan kebajikan. Maka itulah penyataan dari Mazmur, sehingga kita menjadi alatnya Tuhan yang memperdengarkan pujiannya kepada orang lain dan melakukan hukum. Itu menjadikan kita anak-anak Tuhan yang menjadi indah dan kokoh di tengah dunia ini. Puji Tuhan, ada kesaksian di mana berapa waktu lalu belum lama ada anak Tuhan yang memang sebatang kara. Dia selalu dipelihara oleh jemaat. Baik rumahnya, listriknya, bahkan terakhir sakit sampai Tuhan panggil. Ketua RW lingkungannya berkata, kami berterima kasih kepada gereja karena sudah memelihara warga kami. Dan itu membuat saya juga bangga punya anak-anak Tuhan yang peduli kepada orang yang menderita. Dan kesaksian ada lagi seorang yang dibawa oleh keluarganya. Memang keluarganya ada di Temanggung, tetapi karena tidak satu iman, dia harus dibawa kepada keluarga intinya. Tetapi saya mendengar bahwa dia tidak mau meninggal di antara keluarganya, tapi meninggal di dalam Tuhan. Lalu kita ambil dengan istri. Puji Tuhan, setelah diduakan, dia meninggal dengan damai di rumah kita. Puji Tuhan, saudaraku, hari-hari ini luar biasa anak-anak Tuhan saling memberi. Luar biasa, ponakan saya ada 2 di rumah. Saya jemput dari Satya Wacana Salatiga. Saya melihat adik saya, bapaknya 2. Mereka sepakat untuk memberi anaknya belanjanya di rumah, padahal di rumah saya. Tapi saya bilang, orang yang berdoa itu dipelihara oleh Tuhan. Dan buktinya puji Tuhan, 3 bulan ini mereka tidak kekurangan. Dan Tuhan memelihara dengan cara yang ajaib. Itulah yang kita melihat. Patutlah kita membesarkan Tuhan dalam hidup kita. Dan sementara karena kita melakukan hukum-Nya, kita yakin hukum Tuhan itu berlaku di mana saja tadi. Dan hukum raja itu dikokohkan kerajaannya, tahtanya oleh karena melakukan hukum dan juga kebajikan. Sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita hari-hari ini melakukan hukum dan kebajikan. Itulah hukum yang sempurna, memerdekakan, yang membuat kita bahagia. Karena kebahagiaan kita bukan apa kata orang, tetapi apa yang kita buat di hadapan Tuhan dan sesama kita. Jadi puji Tuhan, mari kita berdoa, sama-sama kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah berikan kepada kami perkara-perkara yang melampaui akal kami ya Tuhan. Melampaui yang dapat kami jangkau dengan kekuatan kami. Tuhan, semua itu anugerah daripada Tuhan. Kami percaya bahwa di tengah bangsa negara kami ya Tuhan, masih berjuang dengan COVID-19.
Kami bersatu hati berdoa buat bangsa negara kami ini. Tuhan, para mereka yang bertugas di garda depan, tolong mereka, berikan kepada mereka perlindungan ilahi, supaya mereka dilepaskan dari Tuhan, dari segala hal yang membuat mereka terpapar ya Tuhan dengan COVID-19. Tolonglah pemerintah kami, berikan kepada mereka hikmat akal budi Tuhan. Berikan kepada mereka juga kesatuan dari kabinet Jokowi ya Tuhan. Dengan itu kami akan lihat pertolongan datang dari Tuhan untuk bangsa kami. Gerejamu di tempat di mana kami ini bergabung beribadah, Tuhan memberkati mulai dari gembala, semua staf gembala, para pelayanmu, supaya kami sebagai jemaat di sini melakukan kebajikan Tuhan dan hukum-Mu dalam hidup kami. Karena itulah kebahagiaan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau teguhkan kami Tuhan dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.